Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintawati dari jurusan Bimbingan Konseling Non-Reguler di Universitas Maksum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis program BK, yang dimana saya itu mengambil salah satu program di SMA Al-Hikmah Muncar. Program ini saya ambil di website resmi dari sekolah tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada profil sekolah dari SMA Al-Hikmah Muncar, di mana SMA ini berstatuskan masih swasta yang beralamatkan di Sumber Beras Muncar Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian ada visi misi sekolah itu, di mana visi sekolahnya terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berdaya saing, mandiri, dan berwawasan global. Kemudian untuk misinya untuk mencapai visi tersebut, dari SMA Al-Hikmah Muncar mengembangkan misi sebagai berikut, di mana yang pertama itu melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menanamkan kedisiplinan pada semua aspek kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat untuk selalu berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, menumbuhkan semangat inovasi yang dapat menunjang pengembangan profesionalisme. Kemudian yang terakhir dari misi SMA Al-Hikmah, yaitu memberdayakan seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi dan minat peserta didik secara optimal. Nah, sebelum lanjut ke hasil analisis, di sini saya akan mengulas mengenai sedikit tentang program BK itu sendiri, di mana program BK dan konseling merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Nah, melalui program ini, siswa itu dapat memperoleh bantuan dan pengarahan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi, baik secara akademik maupun emosional. Namun, untuk menjalankan program BK dengan efektif, diperlukan analisis SWOT yang komprehensif. Nah, analisis SWOT ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berkaitan dengan program BK. Baik, di sini saya akan menganalisis program tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Di mana SWOT itu yang pertama, strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan utama dari program BK adalah adanya tenaga pembimbing yang berkualitas, salah satunya yaitu. Kemudian yang kedua ada kelemahan. Kelemahan atau weakness gitu. Nah, salah satu kelemahan dalam program BK yaitu kurangnya sumber daya yang memadai. Kemudian terkadang juga terlalu banyak siswa yang perlu mendapatkan bantuan. Tetapi jumlah pembimbing yang terbatas membuat proses bimbingan menjadi terbatas pula. Hal ini dapat menghambat kemampuan program BK dalam memberikan bantuan yang memadai kepada setiap siswa. Kemudian O-nya itu opportunities atau peluang. Nah, peluang besar bagi program BK itu adalah adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan emosional siswa. Nah, semakin banyak sekolah yang menyadari perlunya pendekatan holistik dalam pendidikan, sehingga permintaan akan layanan BK itu semakin meningkat. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan dan memperluas program BK dalam menyediakan bantuan kepada siswa. Yang terakhir ya, dari T-nya itu threats atau ancaman. Ancaman di sini, salah satu ancamannya yang dihadapi oleh program BK adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan BK, di mana beberapa orang tua itu masih meremehkan manfaat dari bimbingan konseling dan cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak perlu. Hal ini membuat sulitnya mengubah persepsi masyarakat terhadap program BK dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program ini. Baik, kita masuk ke dalam bahasan inti di mana hasil analisis dari program di SMA Al-Hikmah. Yang pertama ada kekuatannya.
Kekuatan dari program tersebut di mana yang pertama, program yang dibuatkan itu berdasarkan kebutuhan siswa setelah melakukan need assessment. Kemudian yang kedua, memiliki alat pengumpul data atau instrumen, baik itu tes maupun non-tes, yang cukup beragam gitu ya alat tesnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan media yang cukup mendukung program, yaitu seperti LCD, PowerPoint, dan video lainnya. Kemudian kekuatan selanjutnya adanya kolaborasi dengan pihak lain seperti guru mata pelajaran, orang tua, dan yang lainnya. Selanjutnya memiliki ruang BK yang cukup untuk melaksanakan program dan layanan memadai. Yang terakhir, dari strength itu tersedia rincian dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari program yang saya analisis, yang pertama itu tidak dikatakan berapa jumlah guru BK dan jumlah berapa siswanya. Kemudian yang kedua, tidak dikatakan apakah guru BK-nya itu berasal dari lulusan BK atau tidak. Namun yang saya lihat di program itu nama guru BK-nya itu dengan gelar SAG. Tentu menjadi bukan yang berlatar belakang BK. Kemudian yang terakhir, kelemahannya pada program semester sangat minim. Program yang mengarah kepada penempatan dan penyaluran hanya ada kepada masalah pemilihan jurusan dan karir, walaupun mirip namun bagi saya itu sangatlah berbeda. Kemudian selanjutnya ada peluang atau opportunities, di mana peluang yang mungkin didapatkan dari program BK itu sendiri. Yang pertama, dengan program yang tersedia akan membantu mengurangi masalah yang dialami siswa, tentu ya ini. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya program yang ada akan membantu siswa paham tentang tugas dan pentingnya peran guru BK di sekolah. Yang terakhir dari analisis SWOT yaitu TRITS, di mana yang pertama itu banyak siswa yang malas untuk mengikuti program karena merasa terlalu banyak program. Yang kedua, dari ancaman tersebut, siswa itu tidak bisa atau cakap dalam diskusi akan menghindari mengikuti program, karena metode yang digunakan ini hanya metode diskusi saja. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.